Jawabnya caranya lain di luar gimana kaki waktu punya jauhan dia. Nah, sama ini berdua berkopi itu. Nah, urusan kue orang tuh, selesai tuh, lagi itu kenapa? Ya. Silakan ibu jika mencoba. Tapi dia berkata di dalam tadi dalam segi waktu memaafkan ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gue kok Allah itu ya kurang gitu ya. Alhamdulillah jadi arsal rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihi wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla mubina. Sallallahu alaihi. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada budaya syaitan tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami tidak memutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak pantas dikatakan seorang mukmin laki-laki dan tidak pantas dikatakan seorang mukmin perempuan. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan, maka mereka tidak lagi bisa memilih menurut akal pemikiran mereka. Barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka mereka itu sesat yang sesat-sesatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Yang kita hormati Ketua beserta pengurus masjid, Bagus Salam, kawan yang kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama, yang kita hormati Bapak-bapak, para pemuda masyarakat,
alim ulama jadi paten para guru kita para pemuda lain tapi kepada pemuda ibu-ibu istimewa kepada anak-anak kami hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang acara peringatan lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati. Pertama dan utama sekali ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan demikian kita hadir bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kajian pengetahuan agama. Moga-moga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu pada jemaah yang kita muliakan, malam itu tak membaca Ibu dan Ibu Muhammad Imam Muhammadullah Yesya Adimus Ya Bapaknya Ada satu yang tahu kemudian pertama adalah seketika Nabi Muhammad itu lahir, zaman itu disebut zaman jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Ada yang menerjemahkan jahiliyah itu adalah zaman kebodohan, zaman ketidaktahuan orang-orang tentang ilmu agama. Jadi ibu berkata, kalau zaman sekarang ada orang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama, itu termasuk namanya jahiliyah modern. Artinya mereka tidak peduli. Satu. Kedua, ada yang menerjemahkan zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana agama tidak ada. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah, zaman tidak punya agama? Karena ibu berkata, zaman jahiliyah itu adalah peralihan antara zaman sebelum Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Muhammad. Jadi zaman itu adalah zaman semenjak Nabi Isa meninggal, lalu sampai Nabi Muhammad menjadi Rasul. Zaman itu disebut zaman jahiliyah. Zaman itu disebut zaman tidak punya agama. Kalau begitu ibu bapak-bapak, itu tak ada agama sebelum agama Nabi Muhammad. Ada banyak kejadian di zaman Nabi Muhammad jahiliyah, zaman tidak punya agama. Jawabannya adalah beda agama Muhammad dengan agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad adalah agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad itu agama hanya untuk sekelompok kaum, hanya untuk sekelompok umat, dikembangkan oleh seorang nabi yang membawa agama. Kalau nabi itu meninggal, agama putus.
Kalau agama itu agama itu tak ada yang mengembangkan. Barang apa zakat itu lebih kurang akan berarti tahun. Termasuklah di dalamnya itu ayahnya Rasulullah. Itu hidup di zaman jahiliyah dan beliau juga disebut orang yang tidak punya agama. Mana seketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lalu Rasulullah SAW ziarah ke makam ayah beliau. Lalu sesampai di makam ayah Rasulullah, Rasulullah dialog dengan Allah. Lalu kata Rasulullah, ya Allah, bolehkah saya doakan ayah saya? Jawabnya adalah, lah, tidak. Kenapa ya Allah? Jawabnya adalah karena ayahmu tidak sekeyakinan dengan engkau. Kalau itu timbul pertanyaan, sampaikan doa antara anak dengan orang tua, sampaikan doa antara suami istri, sampaikan doa antara sesama muslim, sampai tapi bersyarat. Apa syaratnya? Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kamu itu terdiri dari umat yang satu. Satu apa? Satu keyakinan dan satu ibadah. Keyakinan sama, ibadah tak sama. Berdoa tak nyambung dia. Aku lain keyakinan beda. Maka ibu bapak, kalau itu tentang Jawa, kalau itu yang Jawa, ternyata mereka itu mau muslim, tidak seagama dengan kita, lalu dia meninggal. Tugas kita seorang muslim apa? Membagikan, menyampaikan, dan mengumpulkan, menyerahkan tidak akan kita. Coba Ustaz baca surat At-Taubah ayat 42. Kata apa? Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wa la taqum ala qabrihi. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu beberapa perjalanan banyak juga pengajian. Jangan duluan agama Islam itu, tapi kalau dia tidak sembahyang mati tetap disolatkan, itu penganut itu. Padahal kata Allah, walau zaman jahannam kathirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 187. Nanti akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mana mereka?
punya telinga tidak mendengarkan kebenaran Allah, punya mata tidak melihat hak Allah, punya hati tak mau menerima keyakinan Allah. Mereka itu sama dengan binatang yang berkaki empat, bahkan lebih sesat lagi kepada Allah. Bapak Ibu kepada jemaah yang kita pilih. Dua, dan ketiga ada yang terjemahkan zaman jahiliyah itu adalah zaman sesat. Kenapa? Karena orang jahiliyah tidak perlu punya pedoman hidup. Orang jahiliyah berbuat sesuai dengan kemauannya. Orang jahiliyah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak tahu dengan halal haram. Pokoknya itu orang siadat banyak, siadat kayu itu berkuasa. Kalau ada kini membuat orang kayu, orang berkuasa, lalu membuat kehendak dia, maka ini adalah jahiliyah modern. Ini ada orang yang punya anak kepala. Orang yang berbuat sesuai dengan kemauannya, walau satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka mengingkari Allah. Kata Allah, itu orang-orang sesat. Maka ada istilah ini dulu apa? Tidak bagi dua malam asal orang yang mana? Nanti mana nah, asal tentang pembagian harta. Sudah begitu. Bapak-bapak para jadi orang-orang jahiliyah itu ada yang terjemahkan zaman kebodohan, ada yang terjemahkan zaman tidak punya agama, ada yang terjemahkan zaman sesat. Walau mereka itu bodoh, walau mereka itu tidak punya agama, walau mereka itu sesat, namun mereka punya kelebihan dan kelemahan. Apa kelebihan orang jahiliyah dan sesat? Mereka bersalah, mereka berdosa, akan tetapi salah dan dosa yang mereka buat tidak mendapat pembalasan dan penolong. Pada saat Ustaz Al-Isra atau Al-Isra'il ayat yang kita membaca kata Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami berikan pembalasan, tidaklah kami berikan siksaan kepada orang-orang yang tidak sampai kepadanya seruan Rasul. Siapa yang dimaksud ayat ini? Orang-orang jahiliyah. Mana mereka hidup setelah Nabi Isa meninggal dan meninggal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Bahkan orang jahiliyah dan Hindu setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai kepada umat akhir zaman. Orang-orang yang sampai kepadanya seruan kerasulan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak patuh kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Malah Pak Rasul, Pak Nabi Abu Talib itu perjuangan pengorbanan untuk Islam 2 malah dulu bapak-bapak untuk mempertahankan Muhammad kecil orang tua dia tidak sampai ada ucapan Muhammad Nabi itu, hei Muhammad, andaikan nanti saya meninggal lalu kau butuh tulang-tulangku untuk bikin saya jembatan, silahkan kau ambil, kau gunakan sampai itu pembahasannya. Saya
tidak beriman kepada Allah SWT. Seketika paman Nabi itu dalam sakaratul maut, Nabi masih berdoa. Di antara doa Nabi adalah, ya Allah, tunjukkan hati pamanku ya Allah, dan nantikan ia dalam keadaan beriman. Siapa berdoa, siapa itu Habibullah. Berdasarkan doa, ya Allah, tunjukkan hati pamanku ya Allah, dan nantikan ia dalam keadaan beriman ya Allah. Turun ayat Allah. Silakan baca surat Al-Qasas ayat 52. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, urusan hati itu adalah urusanku. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Aku, kata Allah, memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku tahu, kata Allah, siapa yang akan aku beri petunjuk. Artinya ibu bapak, Nabi tidak bisa berpetunjuk ke manusia, apalagi muslimat. Oleh karena itu ibu bapak, begitu zaman jahiliyah, kalau kita lihat sejarah ini, kadang-kadang ibu bapak jadi parah ini sebagian ketimbang jahiliyah. Jika dia membaca zaman ini itu adalah zaman perjuangan zaman sebelumnya. Apa yang terjadi sesuatu ini aku dia tidak terjadi. Bapak Ibu, semasa Nabi Nuh alaihi wasallam itu Nuh yang jadi nabi, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada siapa? Istri dan anak kandungnya sendiri. Kira-kira ada sesuatu di awal, suami taat, istrinya tidak ada. Atau kalau membuat kerana dicek. Layak begini bapaknya taat, anaknya tidak ada. Layak begini istrinya taat, suaminya tidak ada. Layak begini anaknya taat, bapaknya tidak ada. Masuk Nabi Muhammad musuhnya kaum kafir Quraisy orang banyak. Ini musuh kepada itu di musuh dalam selimut. Di sakung awal tahu ya. Di sakung itu menolong itu kondisi. Nah, lebih hebat begini. Apa rencana kamu terhadap Muhammad seketika beliau meninggal? Waktu dia meninggal lagi agak baru dihidup tak kala Muhammad itu ditangkap dan dipenjara. Jadi Muhammad itu Rasulullah itu direncanakan di luar kafir ditangkap dan dipenjara. Lepas dulu orang pun takut Muhammad itu. Dia kriminal kita, dia korupsi kita, dan dia menyampaikan kebenaran. Jadi mohon ini tidak semua orang-orang yang ditangkap dan dipenjarakan gara-gara kriminal. Tidak semua orang-orang yang ditangkap dan dipenjarakan
korupsi, tapi kalau takut ini yang dipenjarakan gara-gara mempertahankan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ini anak ini masuk Nabi waktu itu Nabi takut itu bukan yang salah saja dan bahkan ditakut. Termasuk wirahata juga kok sepengan sepenina korupsi jalan aspek ini lembut kurang cocok itu membuat juga bagaimana jadi apa? Buya Hamka ditangkap justru mempertahankan kebenaran, mempertahankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini zaman Muhammad kita. Kalau Muhammad tidak ditangkap dan dipenjarakan, diapakan Muhammad itu? Yang dulu kan Muhammad itu bunuh saja. Ini hebat dari waktu orang menolak, orang mempertahankan sana, ini juga tidak. Tapi umur tidak umur satu. Itu kondisi. Maka ini bukan awak sekali ini kadang sekali terjadi rumah. Mohon maaf terjadi di mana-mana. Asal benar tidak mana banyak menjadi kelompok salah sebenarnya. Apakah itu betul? Penjarakan dibunuh Allah keturunan. Kalau tidak Allah juga Muhammad itu usir saya. Ini lagi adil. Kalau ada orang yang tidak acara usir tidak satu-satu. Itu diantaranya. Jadi ibu bapak pada air kita. Apa yang kita lihat dari pernyataan lahir dari Muhammad? Muhammad itu rahmatan lil alamin. Artinya satu di antaranya kehadiran Muhammad menyenangkan, mengembirakan, menyelesaikan masalah. Jadi kalau itu prinsipnya agama Muhammad itu adalah tidak ada urusan dunia yang tidak bisa diselesaikan. Kalau manusia itu mau melibatkan Allah. Saya ulangi, prinsipnya ajaran Muhammad itu tidak ada urusan dunia yang tidak bisa diselesaikan kalau manusia itu mau melibatkan Allah. Mana manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, selebihnya biar Allah yang turun tangan. Artinya apa? Orang-orang yang dari berserah diri kepada Allah, memberikan dia mengatakan, artinya
Allah akan turunkan. Apa Allah turunkan dari orang yang besar ini? Kata Allah, Allah bizikrillah hanya dengan mengingat aku, hanya dengan berserah diri kepadaku, jiwanya akan tenang. Ini Allah turunkan. Manusia-manusia yang ingkar kepada Allah juga Allah turun tangan. Mana turun tangannya Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah? Kata Allah, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Timur di hancuran datang kematian di dalam dan di laut ulang perbuatan manusia. Karena Tuhan hendak merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka sadar, agar mereka bersyukur kembali. Jadi ada bencana ulang perbuatan manusia. Allah turun tangan untuk menghancurkan. Oleh karena itu dijualkan. Ayat katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah contoh tauladan yang terbaik. Di antara maknanya siapapun manusia yang menyatakan contoh dan tauladan yang terbaik, otomatis dia akan jadi contoh. Tapi kalau dia jadi contoh dan kemana? Selaku orang tua menyatakan contoh mentaulah dari Muhammad, otomatis orang tua pun akan jadi contoh. Tapi kalau orang tua bisa jadi contoh, maka selaku pimpinan menyatakan contoh mentaulah dari Muhammad, otomatis pimpinan pun akan jadi contoh. Tapi kalau pimpinan tidak bisa jadi contoh, dari mana? Jadi dari ini betul banyak berita di situ ibu mama pemegang amanah jabatan di sisa dari dunia. Kunci yang lima miliar. Di mana bencana tidak akan datang? Karena mereka mendustai ayat-ayat Allah. Kata Allah, baca Al-Quran ayat 22 sampai 25. Kata Allah, Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sa'astadrijuhum min haythu la ya'lamun. Maka biarkan aku, kata Allah, yang akan mengazab orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Aku akan berikan azab kepada mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu pada jemaah yang kita muliakan, kalau menyatakan betul-betul Muhammad dan contoh Muhammad, kadang-kadang kalau itu dia ini, dia jauh Muhammad itu apa? Macam Muhammad itu sedikit tidur. Ibu sudah jadi umat ini sedikit tidur. Muhammad itu sedikit makan. Ibu sebagai umat ini sedikit makan.
Muhammad itu sedikit dan beribadah. Itu disebabkan umat ini beribadah ibadahnya sedikit. Apa itu? Oleh karena itu Bapak Ibu para jemaah yang disabilitas untuk mengembalikan itu Allah berkata apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepada, yaitu Al-Quran. Artinya semestinya orang-orang yang menyatukan beriman itu akan dikendalikan dengan Tuhan. Jangan sampai Al-Quran yang akal-akali. Maka akan dikendalikan oleh Al-Quran. Kalau sesuatu bertentangan dengan Al-Quran, mereka tidak lanjutkan. Tapi ini kadang-kadang tak baik itu sebagian dari dulu. Asalnya tidak baik, berusung-usung, bukan tak baik. Asalnya berusung, denayang orang, bukan berusung. Asal sakit, rugi-rugi orang, bukan sakit. Asal berlaku, rugi-rugi dari negara, bukan tak baik. Itu manusia yang akalnya sudah dikendalikan oleh nafsu. Sehingga dulu beberapa tapi awal kecil musuh yang paling baik adalah awal semua awal. Alhamdulillah tadi saya dapat informasi masjid ini begitu kompaknya antara pengurus dengan masyarakat. Alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah. Tapi banyak usul atau beberapa maaf atau usul musajid pengurus berjamaah tadi pengajian tadi tidak usah buat musajid usia pengurus dengan pengurus sama jamaah. Banyak loh majelis pengajian terangkan itu baru tak satu majelis pengajian aku itu pengurus ada satu. Di mana letaknya agama yang ada pada diri kita? Sehingga ibu bapak dia suruh kalau bisa dilacak infak pun berkurang banyak.